Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tentunya bersama saya Yusriyadi Sugiarto dan saya Johar Manikam. Dan Yusriyadi, salah satu informasi kita kali ini terkait sejumlah titik mengalami gangguan pendistribusian air bersih PDAM. Makanya pemirsa jangan kemana-mana. Inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus di Kota Pare-Pare terus digencarkan. Tim gabungan bahkan terus melakukan operasi justisi penegakan hukum atas peraturan Wali Kota nomor 31 tahun 2020. Dan hasilnya pada hari Sabtu yang lalu petugas menemukan 21 orang pelanggar dan 2 pelaku usaha yang dijatuhi denda. Tim Gabungan Penegakan Hukum Perwali nomor 31 tahun 2020 pada Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 20 waktu Indonesia Tengah kembali melakukan penegakan hukum dengan menyisir kafe dan toko perbelanjaan. Operasi yang digelar pada Sabtu malam kemarin ini, setidaknya petugas kembali menemukan sejumlah pelanggar yang tidak menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Dalam operasi ini, petugas mendapati 21 pelanggar yang tidak menggunakan masker. Selain 21 pelanggar, pada operasi kali ini petugas juga menemukan 2 pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan dan akhirnya memberikan denda administratif sebesar Rp500.000. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Dalam rangka mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan di perkantoran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pare-Pare menerapkan sejumlah alur pemeriksaan bagi setiap orang yang melakukan kunjungan ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pare-Pare. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pare-Pare, terus mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan bagi setiap orang yang melakukan kunjungan ke kantor Disdikbud Kota Pare-Pare. Hal tersebut merupakan langkah pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengoptimalkan saran dari Wali Kota Pare-Pare agar semua unit kerja dengan adanya isu yang mengkhawatirkan, yaitu klaster perkantoran, bisa teratasi. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pare-Pare menjelaskan sejumlah alur pemeriksaan yang harus dilalui tamu Disdikbud. Salah satunya melakukan pendaftaran dan mengisi buku tamu agar apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, data inilah yang memudahkan tim gugus tugas dalam melakukan penelusuran. Jadi pertama, bahwa sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Kami hanya mengoptimalkan karena sebagaimana saran Bapak Wali Kota agar semua ini kerja, dengan adanya kemarin isu bahwa sekarang sudah yang mengkhawatirkan ada klaster perkantoran, ya klaster perkantoran, sehingga tentu kami perlu optimal penegakan protokol kesehatan ini karena kita tahu bahwa Dinas Pendidikan adalah suatu institusi yang merupakan institusi atau lembaga yang diberi tupoksi untuk melayani masyarakat. Banyak masyarakat datang ke Dinas Pendidikan mengesahkan ijazah, mengurus surat keterangan, termasuk guru-guru itu sendiri dan termasuk kantor kita yang juga personilnya lebih 100, sehingga interaksi tentu tinggi. Sehingga siapapun ke kantor Dinas Pendidikan yang pertama dilakukan adalah melakukan tes suhu, diberi hand sanitizer, cuci tangan, kemudian kita persilakan masuk, didaftar. Jadi besok-besok kalau kita tidak meminta-minta, namanya sudah takdir, mudah tidak ada. Kalau ada misalnya yang kebetulan takdirnya kena COVID, tentu mudah mengetahui bahwa siapa yang terakhir hari ini interaksi datang ke kantor, supaya ini memudahkan tentu tim gugus kota untuk melakukan penelusurannya tracking terhadap mereka-mereka yang sempat berinteraksi. Walaupun sampai saat ini alhamdulillah kita tetap sehat dalam konteks tetap melaksanakan tupoksi, tapi tentu perlu diperketat terus. Alhamdulillah kan kita mulai turun, sempat beberapa minggu yang lalu pertambahan cukup. Nah, sekarang perkantoran kan mulai lagi menjadi tren. Alhamdulillah kita berdua Dinas Pendidikan tetap safety dalam konteks negatif dalam konteks tidak terkena wabah tersebut. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Saudara, para pedagang dan ibu rumah tangga harus mengelus dada karena beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Menurut informasi, kenaikan ini disebabkan kurangnya stok dari penyalur. Sejak sepekan terakhir, sejumlah bahan dapur merangkak naik. Beberapa di antaranya yakni bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Salah satu pedagang Haja Sena mengatakan, kenaikan harga ini diakibatkan stok yang berkurang. Di antara komoditas yang naik ini, cabai besar dan cabai rawit yang lebih terasa kenaikannya. Pasalnya, harga yang sebelumnya Rp15.000 per kilonya, kini naik menjadi Rp40.000 per kilo. Dan cabai rawit yang sebelumnya seharga Rp8.000, kini naik menjadi Rp30.000 per kilonya. Sementara untuk bawang merah merangkak naik dari harga jual Rp15.000 per kilo, kini menjadi Rp30.000 per kilo. Selain harga yang naik, Sena juga mengeluhkan penjualan yang sepi dalam beberapa minggu ini. Ini masih ada kurang sama stoknya gitu? Ya kurang, pembeli. Oh, sepi semua. Sepi pembeli tapi mahal barang sekarang. Erwin TV Peduli mengabarkan. Untuk memberikan pelayanan dan mengembirakan para marbot, cleaning service dan para musafir, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah Muhammadiyah Parepare melakukan program Kafe Jumatan dengan menyiapkan makanan dan minuman setiap hari Jumat di masjid-masjid. Berikut informasinya untuk Anda. Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Kota Parepare baru-baru ini melaksanakan Kafe Jumatan di Masjid Al-Furqan. Kafe Jumatan merupakan program untuk memberikan layanan dan mengembirakan para marbot, cleaning service dan para musafir, serta jamaah Jumat dengan cara menyiapkan minuman dan santapan setiap Jumat di masjid-masjid. Melalui program ini, Lazismu mengajak masyarakat untuk turut bergabung menjadi donatur atau berdonasi di setiap Jumatnya dengan 3M, murah, meriah, dan mengembirakan. Jumat ini insya Allah Lazismu ngadain Kafe Jumatan. Kita di depan Masjid Al-Furqan, Masjid Muhammadiyah, untuk menyiapkan snack dan kopi, ya. Kopi buat para jamaah, marbot, cleaning service, para musafir yang lewat yang kebetulan singgah di sini. Ini untuk upaya mengembirakan sama mensupport program Lazismu, yaitu Kafe Jumatan dengan berdonasi murah meriah mengembirakan. 3M, murah meriah mengembirakan, hanya Rp10.000 per tiap Jumatnya. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah titik mengalami gangguan pendistribusian air bersih PDAM lantaran debit air di Salok Karajai terjadi penurunan. Sebagai langkah antisipasi pemenuhan kebutuhan air masyarakat, PDAM menyediakan kontak layanan pengantaran. PDAM Parepare kembali mengumumkan sejumlah titik yang mengalami gangguan pendistribusian air bersih ke rumah warga. Direktur PDAM Parepare Andi Firdaus Jolong beberapa waktu lalu mengungkapkan gangguan di sejumlah titik terjadi lantaran debit air di Salok Karajai terjadi penurunan. Sebagai langkah penanganan, PDAM Parepare menyiapkan armada berupa mobil tangki sebagai sarana pendistribusian air ke rumah pelanggan yang membutuhkan. Hal tersebut diungkapkan manajer teknik dan operasi PDAM Parepare. Mapriani Kasim menjelaskan, sebagai antisipasi dari pihak PDAM apabila kondisi air sama sekali tidak mengalir, maka mobil tangki PDAM akan siap melayani 24 jam dengan nomor kontak 081 242 360 565 atas nama Syarifuddin Leon dan nomor 081 142 165 00. Layanan PDAM Kota Parepare. Dibayar. Tapi kalau misalnya daerah Minrulange, masyarakat di sana butuh bantuan, kita kasih satu tangki untuk dibagi-bagi, itu gratis. Pengelola mobil tangki katanya ada yang di dekatnya Hotel Kenari minta 5 kubik dengan 4 kubik. Jadi bisa 5 kubik 4 kubik itu setiap satu kali pengantaran. Kita layani itu mobil tangki itu yang terdampak sekali biasanya kalau musim kemarau itu daerah Minrulange. Biasanya itu Minrulange kita bantu 3 mobil tangki setiap hari. Biasanya seperti itu, jadi besoknya lagi kalau ada lagi kurang bisa kita antarkan lagi 2 tangki gitu. Ya. Yang Sri Ayu TV Peduli mengabarkan.
UPTD SMP Negeri 9 Parepare menanam sejumlah bibit pangan di pekarangan sekolah seperti lombok dan tomat dalam rangka membantu pemerintah menekan inflasi pangan di tengah pandemi COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. UPTD SMP Negeri 9 Kota Parepare turut ambil bagian dalam membantu pemerintah menekan inflasi pangan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Hal tersebut ditunjukkan dengan menanam sejumlah bibit pangan seperti tanaman lombok dan tomat di pekarangan sekolah yang pada umumnya hanya ditanami aneka bunga-bungaan. Kepala UPTD SMP Negeri 9 Parepare Kamarudin menjelaskan pihaknya sengaja mengombinasikan tanaman pangan berupa lombok dan bunga di pekarangan sekolah selain sebagai upaya menekan harga cabai di pasaran, juga hasilnya dapat dinikmati oleh guru, warga sekitar sekolah atau orang tua siswa. Kamarudin menambahkan, bibit tanaman pangan tersebut merupakan pemberian dari Dinas Ketahanan Kota Parepare. Seling-selingi bunga-bunga dengan lombok, dengan tomat yang anukan, bibitnya saya ambil dari Tenang Pangan. Alhamdulillah Tenang Pangan memperhatikan sekolah-sekolah yang mau menanam lombok dengan apapun sayur-sayuran bisa kita ambil dengan cuma-cuma di Tenang Pangan. Alhamdulillah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, upaya pengembangan kreativitas dan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare kembali menghidupkan aktivitas pramuka di kalangan pelajar dan mahasiswa. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kini menghidupkan kegiatan kepramukaan di bawah tugas pokok dan fungsinya, khususnya pada bidang kebudayaan sebagai upaya mendorong kecintaan pelajar dan mahasiswa terhadap budaya melalui kegiatan kepramukaan. Kegiatan sebagai implementasi Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan ini diterapkan kali pertama di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Kepala Bidang Kebudayaan Mustadirham menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan upaya dalam pengembangan generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa untuk mendapat wawasan terkait kebudayaannya. Kegiatan yang diikuti 50 peserta dari kalangan penegak dan pandega pramuka ini berlangsung di Balai Ainun Habibi dan dibuka oleh Ketua Kwarcap Pramuka Parepare Minhajuddin Ahmad beberapa waktu lalu. Nantinya pelajar-pelajar dan mahasiswa yang menjadi anggota dan Dewan Saka Satuan Karya Pramuka Saka Widya Budaya Bakti yang berpangkalan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini akan menjadi motivator untuk sekolah-sekolah nantinya setelah mereka dididik, digembleng, kemudian diberikan materi orientasi, mereka kembali ke sekolahnya, kembali ke masyarakat, kembali ke rumahnya masing-masing, mereka akan punya pengetahuan terkait dengan kebudayaan, khususnya kebudayaan daerahnya sendiri. Dan pada hari ini kami rencanakan bahwa materi yang nantinya akan mereka terima itu ada materi dari Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Parepare dengan materi Satuan Karya, kemudian ada materi lain dari Pamong Saka Widya Budaya Bakti yang memang sudah terlatih. Itu akan memberikan materi dalam 2 hari ini, termasuk adik-adik kita yang sudah aktif dari tahun 2019 kemarin, angkatan pertama, itu akan bersama-sama dengan adik-adiknya pada tahun ini untuk hadir mengikuti kegiatan orientasi Saka Widya Budaya Bakti ini, karena ini ada peserta baru yang hadir pada kesempatan ini. Ini jumlah peserta kita yang kita minta kurang lebih 50 orang dari semua sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, dan semua perguruan tinggi yang ada di kota. Kami bentuk sejak tahun 2019 kemarin, dan ini pertama kalinya kami hadirkan di Parepare. Ini strukturnya ada dari pusat, kemudian ada di provinsi, kemudian ada di kota Parepare ini. Jadi kalau di Kota Parepare ini namanya Majelis Pembimbing Satuan Karya, yang di dalamnya ini bersinergitas dengan pimpinan Satuan Karya, kemudian juga hadir peserta didik yang terbentuk dalam Dewan Satuan Karya, seperti itu. Pada kesempatan yang sama juga akan dilakukan long march dengan berjalan kaki ke sejumlah cagar budaya yang ada di Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap berbahagia informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli, Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Yusriadi Sugierto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.